Hai semuanya, lagi baca-baca Twitter nih, lucu-lucu banget. Kemarin tuh sempet rame banget teman-teman soal ganti circle. Kalian merhatiin gak sih kayak kalau misalnya kalian buka Twitter nih, terus kalian search ganti circle, terus tweet orang tuh lucu-lucu gitu loh. Ada yang kayak ganti circle adalah solusi gitu. Ada juga yang kayak wah berarti salah circle, coba ganti aja. Atau ada juga nih yang bilang mungkin saatnya ganti circle atau lingkungan bergaul. Ada juga nih yang mana ya, tadi tuh ada banget yang lucu banget, jarang bukber, kayaknya harus ganti tongkrongan biar bisa ikutan bukber sama circle lain. Terus ada juga pengen ganti circle tapi circle gue yang sekarang tuh udah nyaman banget, minusnya cuma suka ngajak gibah aja. Gibahnya kadang bawa fisik, pengen negur tapi anaknya ngambekan. Nah kalau teman-teman gimana nih? Teman-teman termasuk yang pengen ganti circle juga atau enggak? Nah gue pengen ketawa ya. Tapi ya emang sih semakin kita dewasa, semakin kita udah besar, tuh emang apa ya, ganti circle atau mungkin mempersempit circle kali ya, itu jadi sesuatu yang penting juga gitu buat dilakuin gitu. Emang nyatanya makin gede nggak perlu sih berteman yang punya teman banyak, boleh punya teman, apalagi punya relasi yang banyak penting ya, apalagi zaman sekarang kan semua orang bilang koneksi 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 gitu. Iya, tapi untuk punya teman yang berkualitas, kalau emang makin dewasa ternyata circle kita makin kecil dan makin sedikit juga orang terdekat kita, ya nggak ada salahnya juga gitu teman-teman. Daripada kita terjebak dengan apa ya, dengan fenomena ganti circle gini juga gitu. Ah nggak cocok sama ini, ganti lagi. Ah nggak cocok, ganti lagi. Ah ganti lagi. Ya mau berapa kali ganti circle gitu. Mungkin ada sesuatu yang salah di kitanya kali ya kalau kita ganti circle-nya terlalu sering juga gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang penting dari pertemanan gitu? Sebenarnya apa sih yang kalian cari gitu? Kalau sekarang juga sering banget nih dibilang, kalau circle kalian belum bahas apa sih? Yang investasi-investasi lah. Kalau circle kalian bahasnya tentang bisnis-bisnis, belum bahas soal itu, belum bahas soal bisnis, berarti kalian salah circle-nya. Iya nggak gitu juga gitu, semua orang kan punya nilai masing-masing ya, apa yang menurut dia penting di hidupnya, ya itulah yang cocok untuk circle-nya dia, ya nggak masalah. Nggak, bukan berarti circle yang baik buat orang lain itu juga jadi circle terbaik buat kalian, ya nggak gitu juga teman-teman. Kenapa gue bilang milih circle juga tergantung nilai-nilai dari kalian juga, karena ya sebenarnya untuk bisa kita punya relasi yang dekat sama orang, sampai si orang itu ada dalam circle terdekat kita, itu bisa dibilang ada seleksi alamnya juga kan teman-teman. Ada quotes nih yang pernah bilang kalau tunjukin gue temen lo dan gue bisa tunjukin siapa lo. Ada juga circle. Ada juga quotes yang mirip yang bilang tunjukin gue siapa teman-teman lo dan gue bisa kasih tahu masa depan lo seperti apa. Nah ini kan udah sangat menggambarkan gitu nilai-nilai dari pertemanan kalian, siapa yang jadi teman kalian, tentunya sedikit banyak juga akan ngebentuk siapa diri kalian nantinya gitu. Dan kalau misalnya kalian memang punya nilai yang berbeda dengan circle yang lain dan kalian gak ngerasa cocok, kalian mau pindah ke circle yang lain, ya nggak apa-apa. Tapi jangan pindah circle cuma karena heboh di sosial media, cuma karena heboh orang-orang bilang ah circle lu nggak oke soalnya circle lu nggak ngebahas kayak tadi gue bilang hal-hal investasi, bisnis, atau circle lu nggak ini, nggak berkembang, nggak apa. Yang paling tahu circle kalian seperti apa ya kalian gitu. Jangan mengambil keputusan cuma berdasarkan apa yang orang lain omongin tentang circle kalian itu. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau misalnya emang kalian udah ngerasa nih value-nya udah sama, teman-teman gue ini kok positif buat gue, teman-teman gue memberikan dampak yang baik buat gue, sekalipun mereka tidak membahas atau membicarakan hal-hal yang dibahas sama circle lain, ya nggak apa-apa, pertahankan pertemanan itu. Dan kalau misalnya kayak tadi nih, pengen ganti circle soalnya circle gue kerjaannya gibah terus,
Iya, tapi udah nyaman gitu. Ya itu balik lagi keputusannya di kalian. Apakah kalian tetap bisa membatasi diri kalian supaya kalian nggak terjerumus dan ujung-ujungnya jadi ikutan gibah juga. Ya kalau mungkin kalian cuma tipis-tipis sesekali dengar dan kalian bisa tetap netral di dalam circle itu, ya nggak apa-apa gitu. Mungkin bahkan lebih baik kalau misalnya kalian pada akhirnya bisa jadi dampak untuk mereka, akhirnya mereka jadi nggak gibah lagi, itu malah lebih baik kan dibanding kamu pergi dan meninggalkan mereka menggibah dengan semakin parah gitu misalnya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita serius dikit, kita tengok dikit nih, emang kita juga diajarin kan di Alkitab kalau ini udah sering banget lah, mungkin kalian juga udah yang kayak pasti nih mau ngomong ini nih, pasti mau ngomong yang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya, tapi selain itu ada juga loh peringatan-peringatan yang ngebahas kayak misalnya kita nggak boleh berteman sama orang yang lekas gusar, kita nggak boleh bergaul sama seorang pemarah, kita juga harus bergaul dengan orang yang bijak supaya kita menjadi bijak, karena di Alkitab pun dibilang siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Terus yang tadi soal siapa yang berteman dengan orang yang lekas gusar, dengan pemarah, kalau kita terus berteman dengan orang-orang seperti itu, memang nantinya bisa jadi kita punya perilaku yang seperti itu juga. Jadi ketika kalian cukup punya kesadaran untuk tahu, wah ini udah batasnya nih, gue nggak bisa bergaul sama orang-orang yang seperti ini. Kalau kalian tetap mau berteman dengan mereka sebatas koneksi, sebatas orang yang kalian kenal, ya nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau emang udah terlalu dominan, terlalu parah, dan kalian akhirnya untuk memutuskan untuk kayaknya udah cukup deh, gue nggak bisa ada menempatkan dia di circle terdekat gue, ya nggak apa-apa. Ada orang-orang yang datang ke kehidupan kita emang untuk memproses kita jadi pribadi yang lebih baik. Ada yang akan stay dari awal. Mungkin ada orang-orang yang akan stay di hidup kalian 5 tahun, 10 tahun. Ada yang sekedar lewat aja. Ya gak ada yang salah dengan itu semua. Jadi pilih-pilihlah dengan bijak-bijaklah menentukan siapa yang kalian tempatkan di circle terdekat kalian. Karena sekali lagi itu juga yang akan nantinya menentukan akan jadi seperti apa kaliannya. Gitu teman-teman. Dan ya kalau kalian mau rame-ramein di Twitter biar makin seru, makin rame soal ganti circle, nggak apa-apa juga sih teman-teman. Siapa tahu tweet dari kalian juga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Gitu ya, udah itu aja sih. Dah.